Setelah memasuki kesadaran ilahi Dewa Tusi, serta mendapatkan warisan ingatannya, Wang Lin lantas bergegas menelusuri lautan mati untuk mencari warisan ingatan yang terkubur di area ini. Singkatnya, di tengah pencarian, Wang Lin tanpa terduga dikejutkan dengan kemunculan Duan Muji, bahkan berniat untuk menangkapnya. Akan tetapi untungnya saja kerusuhan di tempat ini lantas menarik perhatian Jenderal Duomo, sehingga membuatnya menunjukkan diri dan tanpa pikir panjang langsung melenyapkan jiwanya. Terus gimana sih keseruan di alur cerita kali ini? Jadi, yuk langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Di saat Wang Lin sedang melanjutkan perjalanan serta melihat Jenderal Duomo berada tepat di hadapannya, dia pun bergegas meninggalkan area lautan mati. Akan tetapi Duomo yang gak mau diem doang mencoba mengejar Wang Lin dari sisi kejauhan. Sementara itu, setelah melakukan aksi melarikan diri, Wang Lin mulai merasakan jika kekuatan spiritualnya telah mencapai batasnya, sehingga dia memutuskan untuk meminum cairan sumsum yang pernah diberikan Liu Muan. Melihat hal itu, Su Liu Go sempat melarang sang MC untuk meminumnya, pasalnya hal itu bisa membahayakan keselamatannya. Akan tetapi di saat Liu Go selesai berbicara, Wang Lin ternyata telah berhasil menyerap cairan sumsum, bahkan menguasai teknik dewa kuno tingkat pertama. Alhasil dengan adanya peningkatan energi spiritual ini, Wang Lin kembali mencoba melarikan diri. Namun Duomo yang mengetahui hal ini lantas menghentikan aliran meridiannya, sehingga membuat Wang Lin tidak lagi bisa melarikan diri. Merasakan basis kultivasi Jenderal Duomo terlampau jauh darinya, serta dia juga haruslah secepat mungkin mencari warisan ingatan Dewa Tusi. Wang Lin secara nekat kembali melarikan diri dan tiba-tiba... Singkatnya, setelah memuji keberanian Wang Lin yang hanya berada di tahap core formation tetapi berani terbang di wilayah dewa kuno, Duomo lantas menceritakan sedikit tentang cairan sumsum naga. Ketika dia berada di tingkat pertama, Duomo pernah melakukan hal yang sama seperti Lord Wang Lin. Meski saat ini dirinya berada di tanah kuno, akan tetapi tidak ada satupun yang menarik perhatiannya. Perkataan yang dilontarkan barusan sontak saja membuat Wang Lin tersadar. Ternyata Jenderal Duomo lah orang yang meninggalkan tulisan di wilayah ini. Singkatnya, dikarenakan Wang Lin adalah satu-satunya orang yang berani meminum cairan spiritual naga, serta Duomo juga beranggapan kalau Wang Lin pastilah kultivator Soul Eater atau pemakan jiwa. Dia pun lantas mengajak sang MC agar mengikutinya bertemu dengan tuannya. Di tengah perjalanan, Duomo sempat berpikir dengan kemampuan Wang Lin. Dia pun berharap kalau bisa diajak kerjasama untuk meninggalkan tanah kuno. Tidak berselang lama, di saat Dewa Tausen sedang memerintahkan beberapa kultivator kepercayaannya untuk melepaskan segel rantai Dewa Tusi, Duomo bersama Wang Lin terlihat tiba di lokasi ini. Meski pada awalnya Duomo memintanya agar bertekuk lutut, tapi... Melihat kejadian barusan, sontak saja membuat Wang Lin tersadar jika tuan yang berada tepat di hadapannya ternyata Dewa Tausen yang pernah dibicarakan Tusi. Sementara itu, sebelum memberikan tugas kepada sang MC sebagai kultivator pemakan jiwa, Tausen lantas menggunakan kekuatan ilahinya untuk memeriksa tubuh Wang Lin. Setelah memastikan hal tersebut, Tuosen lantas memintanya menggunakan kemampuannya untuk menyerap segel spiritual peninggalan Dewa Tusi yang kini berada di rantai tersebut. Mendengarkan perintah ini, Wang Lin dengan cepat melakukan proses penyerapan. Bahkan hanya dalam waktu yang cukup singkat, dia pun berhasil menyerapnya. Pencapaian seorang bocah ingusan di hadapannya ini lantas mendapatkan apresiasi dari Tausen. Pasalnya, Wang Lin mampu menyelesaikan tugasnya. Dengan alasan ini, Tausen menegaskan, kultivator yang tidak bisa memurnikan segel kesadaran ilahi, maka akan dihukum mati. Bede, serem juga ya guys ya.
Di waktu bersamaan, Dewa Tusi kembali memperingatkan Wang Lin untuk menjaga warisan ingatan yang pernah dia berikan. Mendengarkan ucapan barusan, Wang Lin yang saat ini tidaklah mungkin bisa melawan Dewa Tausen lantas bertujuan untuk memikirkan rencana lain. Singkatnya, mengetahui bahwa proses penelanan jiwa yang dilakukan Wang Lin masihlah terlalu lambat, Jenderal Duomo lantas meminta izin kepada Tuosen untuk mengajarinya memadatkan inti jiwa secepat mungkin. Perkataan ini sontak saja menarik perhatian Tuosen, sehingga dia membiarkan Duomo membawa Wang Lin meninggalkan ruangan ini. Setibanya di suatu tempat rahasia, Duomo langsung menanyakan apa yang dicari Wang Lin ketika berada di Lautan Mati. Bukannya menjawab pertanyaan tersebut, Wang Lin justru mengalihkan pembicaraan apa tujuan Duomo membawanya ke ruangan Tausen. Meski sang jenderal sempat merasa kesal mendengarkan perkataan yang dilontarkan Wang Lin, akan tetapi dia menceritakan sedikit tentang kisahnya. Selain dia bukanlah seorang jenderal laut darah, Duomo ternyata hanyalah seorang kultivator pengembara yang terjebak di tanah kuno. Terlebih lagi selama ribuan tahun terakhir hanya ada satu kultivator yang bisa meloloskan diri. Dikarenakan nyawa mereka berdua akan terancam setelah Tuosen membuka segel tersebut, Duomo lantas menanyakan apa yang ingin dilakukan Wang Lin saat ini. Mendapati perkataan Wang Lin sama seperti tujuannya, Duomo segera membawanya untuk menemui kultivator lain di ruangan alam spiritual. Melihat sosok pemuda di hadapan mereka, Pak Tua ini tanpa basa-basi langsung mengajak Wang Lin kerjasama, di mana jagoan kalian ditugaskan untuk membuka segel Tuosen, sementara rekan-rekannya akan bertindak secara bersamaan, serta akan memberikan imbalan hadiah paling memuaskan jika dia bersedia menerima tawaran tersebut. Bukannya ingin menolak tawaran ini, Wang Lin menegaskan dengan basis kultivasinya di tahap core formation, dirinya tidaklah mudah mampu menyegel Tausen. Mendengarkan percakapan itu, Duomo mulai angkat bicara. Wang Lin tidaklah perlu menyegel Tausen dengan kekuatannya. Pasalnya, energi yang sebelumnya dia telan merupakan kesadaran ilahi milik Dewa Tausen. Dengan alasan ini, Wang Lin hanya perlu menggunakan kemampuan penelan jiwa untuk memasuki kesadaran ilahi Laut Mati Dewa Tausen, serta memanggil kesadaran ilahi Dewa Tusi untuk baku hantam. Sedangkan sisanya serahkan saja pada dirinya. Terlebih lagi, jika Wang Lin berhasil menyelesaikan tugasnya, Duomo akan memberikan imbalan harta pusaka miliknya yang disebut gelang elemen pengendali binatang, serta mendapatkan 100 keping batu spiritual kelas tinggi. Walaupun tawaran ini terdengar sangat menggiurkan, akan tetapi Wang Lin masihlah memiliki syarat lain. Dia membutuhkan harta pusaka milik para seniornya sebagai jaminan, terlebih lagi dengan basis kultivasinya yang hanya di tahap core formation. Wang Lin meminta mereka untuk santuy, pasalnya dia tidaklah mungkin bisa mengendalikannya. Merasa ucapan barusan memanglah benar, satu persatu mulai menyerahkan pusaka mereka. Singkat cerita, demi mempercepat rencana mereka, Duomo lantas mengumpulkan beberapa jiwa pengembara untuk membentuk inti jiwa, kemudian menyarankan Wang Lin segera menelannya. Pasalnya inti jiwa bisa mempermudahnya dalam proses penyerapan segel nantinya. Tanpa basa-basi dan banyak cengcong, Wang Lin terlihat menelan inti jiwa serta memulai proses penghancuran segel jiwa peninggalan Dewa Tusi. Alhasil setelah berhasil terlepas dari rantai kesadaran ilahi, tanpa terduga Tausen memancarkan aura emas ke atas langit dan membuat barrier pelindung. Dikatakan meski ribuan tahun Tusi mampu mengurungnya di Lautan Mati, akan tetapi karena saat ini Tusi telah meninggoy, maka Dewa Kuno sebenarnya kini berada di tangannya. Dengan alasan ini, serta kekuatannya sudah berada dalam kondisi puncak, Tausen berniat untuk menggunakan jiwa Tusi untuk memanggil harta pusaka yang disebut tombak penghancur bintang.
Alhasil, ketika tombak penghancur bintang sudah berada di tangannya, Tausen lantas memerintahkan seluruh kultivator untuk mengikutinya meninggalkan area ini dan bergegas menuju lautan mati kesadaran ilahi Dewa Tusi. Setibanya di lautan mati serta menemukan lokasi inti kesadaran ilahi ingatan Tusi, Tausen tanpa pikir panjang langsung menggunakan tombak penghancur binatang untuk membuka secara paksa lautan mati warisan Dewa kuno. Melihat kejadian barusan, Wang Lin sempat bergumam pada dirinya sendiri. Meski posisi Tausen berada di tengah-tengah kepungan rekan-rekan Duomo, tapi dengan kekuatan Dewa Tusi, seberapa yakin mereka memiliki tingkat keberhasilan menghadapinya, dan tiba-tiba habis. Singkat cerita, setelah berhasil menghancurkan segel laut mati, Tausen bersama bawahannya terlihat tiba di lokasi inti peninggalan Dewa Tusi. Meski pada awalnya Wang Lin sempat terkejut dan tidak menyangka jika pintu gerbang yang berada di hadapannya adalah warisan ingatan Dewa Tusi. Akan tetapi Tausen menegaskan, sebagai gumpalan pikiran jahat Tusi, dirinya bertekad untuk mendapatkan warisan demi bisa membentuk tubuh baru. Dengan begitu, Tausen akan menjadi dewa kuno yang sesungguhnya. Belum sempat melanjutkan ucapan tersebut, tanpa terduga sesosok monster naga penjaga pintu gerbang terlihat menunjukkan diri, di mana dia menegaskan kepada Tausen bersama bawahannya. Dia mendapatkan amanah dari tuannya untuk menjaga area tersebut, dan tidaklah akan pernah membiarkan seorang pun bisa mendapatkan warisan ingatan peninggalan Dewa Tusi. Dan tiba-tiba mendapati perkataan ini, Tausen masihlah terlihat santuy, kemudian mengatakan jika dewa kuno alias Tusi telah lama meninggoy. Saat ini dialah orang yang paling tepat untuk menggantikan Tusi. Merasa kesal dengan pria ini, si naga lantas melepaskan raungan maut untuk menggertak mereka. Singkatnya, dikarenakan Tausen udah enak banget sama ini naga, dia pun segera memerintahkan bawahannya untuk membunuh monster tersebut. Meski dihadapkan dengan serangan pasukan laut darah yang terus menyerang dari segala arah, sayangnya si naga tidaklah gentar sedikit pun. Pasalnya mereka semua hanyalah seorang praktisi tingkat kroco. Bedeh, ternyata OP juga ya guys ya ini naga. Tepat di momen ini, Doumu yang dari tadi cuman diem pelanga-pelongo doang terlihat mulai melancarkan aksinya menggunakan kemampuan penghancur tubuh jiwa untuk melenyapkan pasukan laut darah. Kemampuan yang ditunjukkan Doumu barusan jelas mengejutkan Wang Lin. Pasalnya hanya dalam sekejap mata, pasukan laut darah yang menyerang sang naga justru harus tewas mengenaskan di tangannya. Sehingga dia menduga, apakah Doumu bersama rekan-rekannya akan memulai rencana mereka. Belum sempat memikirkan hal tersebut lebih jauh, Doumu tanpa basa-basi langsung mengaktifkan formasi pengurung dewa. Nah, ternyata terkuak sebuah fakta menarik ya guys ya, di mana naga ini merupakan tubuh asli dari seorang praktisi bernama Li Peng. Jika bukan karena dia mengambil alih tubuh tersebut, kemungkinan besar Tausen pastilah berhasil menangkapnya hidup-hidup. Mendengarkan percakapan ini, Doumu lantas mengatakan serta meminta Tausen untuk gak usah banyak bacot. Pasalnya ajal Tausen sudah semakin dekat. Bukannya takut, Tausen justru menegaskan, meski dihadapkan dengan 10 praktisi sekalipun, dia tidaklah akan gentar sedikit pun. Di saat Wang Lin berada di samping Doumu serta melihat ada kejanggalan dengan sikap Dewa Tausen, dia lantas beranggapan sepertinya formasi pengurung dewa tidaklah mungkin bisa mengancam nyawanya. Sehingga Wang Lin memutuskan untuk memikirkan rencana selanjutnya. Sementara itu, merasa muak dipermainkan oleh bawahannya, Tausen lantas kembali menegaskan kalau formasi tersebut tidaklah mungkin bisa mengalahkan seorang dewa seperti dirinya. Dan tiba-tiba
Tao Shen melanjutkan, sebagai dewa kejahatan yang terlahir kembali, mereka semua pada dasarnya tidak akan pernah bisa mendapatkan warisan kuno. Bukan karena nggak bisa ngebunuh dirinya, melainkan Doumu bersama rekan-rekannya tidaklah mengerti tentang warisan tersebut dan posisi letak inti ingatan peninggalan warisan dewa kuno. Meski perkataan barusan sempat menyadarkan Wang Lin, jika dia sama sekali tidak merasakan ada fluktuasi warisan ingatan di balik pintu gerbang, akan tetapi, karena Tao Shen sudah mengatakan hal itu, Lord kita lantas menggunakan kemampuan penglihatannya untuk melihat kesadaran laut ilahi. Dan ternyata, setelah menganalisanya secara detail, Wang Lin pada akhirnya berhasil menemukan kesadaran ingatan Dewa Tusi berada tepat di tubuh sang naga alias Li Peng. 好一种灯下黑。 Tidak berselang lama, menyadari bahwa formasi kurungan dewa telah mencapai batasnya, Doumu segera mengusulkan kepada rekan-rekannya untuk secepat mungkin membunuh Tao Shen terlebih dahulu. Sementara Wang Lin ditugaskan mencari lokasi yang aman memasuki formasi, lalu melepaskan serangan fatal tepat ke arah Tao Shen dengan kekuatan pelahap jiwa miliknya. Berhasil atau tidaknya, semua ini bergantung kepada Wang Lin. Bukannya mendengarkan perintah tersebut, jagoan kalian justru pergi ke arah lain. Meski tindakan itu sempat menimbulkan pertanyaan besar bagi Doumu, akan tetapi Wang Lin menegaskan, tujuan awal dirinya sampai akhir hanyalah ingin keluar dari wilayah Dewa Kuno, dan bukan untuk baku hantam. Merasa muak dipermainkan sama bocah ingusan bau kencur, Doumu pada awalnya bertujuan untuk menyerang sang MC dengan senjata artefak miliknya. Tapi hal mengejutkan terjadi, di mana Doumu justru mendapatkan serangan balik karena berada di area terlarang Dewa Kuno. Ya bisa dibilang hanya seorang dewa saja yang bisa menggunakan senjata artefak tingkat tinggi di tempat ini ya guys ya. Pasca kepergian Wang Lin, walaupun Tao Shen sempat dihadapkan dengan serangan yang dilepaskan oleh semua praktisi, akan tetapi hal itu percuma saja, di mana Tao Shen langsung menunjukkan teknik dewa sesungguhnya untuk menghancurkan formasi kurungan dan membantai mereka satu per satu. Menyaksikan kejadian barusan di balik layar kaca, Wang Lin beranggapan kalau Tao Shen adalah orang yang sangat sulit untuk dihadapi. Bahkan jika membiarkan Tao Shen mendapatkan warisan ingatan Dewa Kuno, besar kemungkinan dirinya tidaklah mungkin bisa keluar dari tempat ini dan hanya menunggu kematiannya saja. Dengan adanya kedua fakta tersebut, serta mengingat perkataan yang dilontarkan Tao Shen sebelumnya, Wang Lin terlihat mencoba menganalisa setiap ucapan tersebut. Apa sih yang dimaksud Tao Shen? Tepat di saat jagoan kalian baru saja mendapati jawaban, tanpa terduga di sisi lain justru terjadi pertarungan sengit, di mana Tao Shen secara brutal menyerang Li Peng dengan senjata miliknya. Singkatnya, menyadari jika bagian warisan Dewa Tusi hanya bisa dimasuki oleh kesadaran ilahi, Wang Lin tanpa terduga melakukan aksi nekat untuk menggagalkan niat Tao Shen mendapatkan warisan tersebut. Bahkan langsung menggunakan kemampuan teleportasi untuk menarik perhatiannya, sehingga dia memiliki peluang untuk menyempurnakan proses tubuh ilahi. Dan tiba-tiba... Alhasil, setelah berhasil membentuk tubuh ilahi dan mengaktifkan klon bayangan yang memiliki kekuatan setara dengan Tao Shen, Wang Lin tanpa pikir panjang terlihat memulai menyerap inti kesadaran warisan ingatan Dewa Tusi. Kemampuan yang ditunjukkan Wang Lin barusan jelas mengejutkan Tao Shen. Pasalnya, bagaimana mungkin tahap core formation mampu menguasai teknik tersebut? Meskipun begitu, Tao Shen tidaklah gentar sedikit pun, bahkan memaksa dirinya untuk mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menggagalkan aksi Wang Lin. Tapi... Singkat cerita, Wang Lin terlihat memasuki kesadaran ingatan Dewa Tusi dan dihadapkan dengan puluhan batu spiritual yang berada tepat tidak jauh darinya. Dengan kata lain, Wang Lin diharuskan menyerap batu spiritual demi bisa mendapatkan ingatan warisan Dewa Kuno. Di tengah-tengah penyerapan tersebut,
Wang Lin tanpa terduga kembali dibawa ke sebuah ruangan rahasia. Nah, ternyata ruangan rahasia tersebut merupakan ingatan masa lalu dewa kuno alias Tusi, di mana Wang Lin tanpa sengaja melihat Tusi melakukan pemurnian tungku pemurnian tubuh, sehingga dia mencoba untuk mengumpulkan beberapa bahan dari planet alam semesta dan menghancurkannya satu persatu. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, setelah prosesnya berjalan sempurna serta membentuk tungku pemurnian, Tusi justru membuangnya ke planet lain. Menyaksikan kejadian barusan, jelas membuat Wang Lin terkejut-kejut bukan main. Jika salah satu praktisi bisa mendapatkannya, besar kemungkinan maka kekuatan praktisi tersebut pastilah terlalu overpower. Terlebih lagi dalam ingatan dewa kuno, semua langkah proses pembuatan menempa artefak dan memurnikan pil ini, dikatakan bahan-bahan yang digunakan Tusi memiliki nilai sangat tinggi. Belum sempat melanjutkan anggapannya, Tusi menjelaskan kepada Wang Lin, pemurnian tubuh dewa kuno dibagi menjadi dua metode kesadaran ilahi dan tubuh, di mana setiap dewa kuno pastilah akan menggunakan sebagian kekuatan spiritual untuk memperkuat tubuh fisik. Setelah proses mencapai batasan untuk menampung kekuatan spiritual, tubuh baru akan langsung dibentuk dan semakin besar seperti dirinya. Bahkan jika Wang Lin seringkali membentuk tubuh baru, bisa dipastikan, maka kultivasinya juga akan menjadi semakin kuat. Sedangkan warisan yang baru saja Wang Lin serap, berisikan semua ingatan tentang kehidupan masa lalunya. Terlebih lagi, Tusi sendiri telah menjalani evolusi tubuh baru selama 8 kali, sementara Wang Lin hanya 1 kali berkat arahan kesadaran ilahi miliknya. Nah, merasa cukup dengan penjelasan ini, Tusi lantas meminta Wang Lin untuk secepat mungkin pergi ke lokasi batu ruang yang telah dia siapkan di dalam ingatan. Dengan begitu, sang MC barulah bisa memulai proses pembentukan tubuh baru. Kemudian berpesan untuk mengandalkan kemampuannya sendiri tanpa bantuan dari sang dewa. Tepat di saat proses penyempurnaan tubuh telah mencapai puncaknya, Wang Lin terlihat mulai keluar dari kepompong dan langsung mendapatkan tubuh baru yang dia impi-impikan sejak lama. Bahkan setelah mengganti pakaian yang sudah disiapkan pihak studio, sang MC lantas menggunakan 3 batu ruang untuk melihat tubuh Tusi di alam kesadarannya. Melihat hal itu, Wang Lin kembali teringat momen-momen dramatis saat pertama kali dia memasuki wilayah medan perang, sehingga membuatnya mengambil alih tubuh Mali yang demi bisa membalaskan penderitaan yang dia terima sebelumnya. Meski Wang Lin sempat beranggapan kalau tubuh Mali yang lebih sempurna dibandingkan tubuh aslinya, akan tetapi dia bisa merasakan tubuh Dewa Tusi memiliki kekuatan luar biasa edun. Bedeh, makin overpower aja ya guys ya jagoan kita satu ini. Alhasil, setelah mengingat hal tersebut, Wang Lin tanpa basa-basi langsung menyerap warisan kesadaran Tusi serta mengambil tas penyimpanan yang berada di tengkorak. Kemudian melenyapkan tengkorak tersebut. Singkatnya, sebelum benar-benar meninggalkan tanah dewa kuno, Wang Lin mengucapkan salam perpisahan. Di sisi lain, mendapati perkataan Li Peng bahwa warisan ingatan Dewa Tusi akan muncul setiap 1000 tahun sekali. Tao Shen bertujuan untuk menunggu Wang Lin di tempat ini. Jika hari itu tiba, dia berjanji akan membunuh sang MC. Meskipun Tao Shen harus pergi ke neraka sekalipun. Bedeng, gak bahaya tak? Belum tahu aja dia ya guys ya. Lord kita satu ini udah makin overpower ya kan? Singkat cerita, baru saja Wang Lin ingin meninggalkan altar kuno, 2 tubuh klon yang menyerupai dirinya tiba-tiba menyerangnya, di mana area kekacauan ternyata dapat membentuk tubuh yang sama dengan Wang Lin, bahkan memiliki tingkat kultivasi di tahap core formation. Meskipun jagoan kalian haruslah berjibaku melawan 2 klon tubuhnya, serta mencoba untuk menganalisanya secara detail. Namun belum sempat berpikir lebih jauh, Wang Lin kembali dikejutkan kalau area ini bisa meniru senjata ajaib miliknya di tingkat yang sama. Dengan adanya kedua fakta barusan, Wang Lin tanpa basa-basi langsung menggunakan teknik dewa kuno.
Merasa usahanya tidaklah membuahkan hasil, Wang Lin kembali melepaskan senjata ajaibnya untuk memastikan dugaannya. Apakah cloning dirinya mampu bertahan di bawah serangan kesaran ekstrim? Dan tiba-tiba... Alhasil setelah mengetahui kejadian barusan, Wang Lin akhirnya tersadar kalau senjata ajaib tidaklah berdampak apapun bagi klonnya. Meskipun peluang untuk menang sangatlah tipis, akan tetapi Wang Lin masihlah memiliki kepercayaan penuh. Jika tubuh baru peninggalan dewa kuno tidaklah mungkin bisa ditiru oleh wilayah kekacauan bintang. Sehingga dia segera mengaktifkan segel Dewa Tusi untuk menghancurkan tubuh kloningnya satu persatu. Kemudian bertujuan untuk secepat mungkin kembali ke kerajaan Zhou untuk membalaskan dendamnya terhadap Teng Huayuan. Waduh. Di sisi lain, terlihat seorang wanita bernama Mo Yun, murid sekte Qi Huang, sedang melakukan aksi melarikan diri dari kejaran om-om bernama Qian Kun. Meski Mo Yun telah berupaya untuk menjauh dari Qian Kun, namun aksinya tersebut justru membuatnya mendekati wilayah kekacauan bintang, sebuah tempat yang tidak jauh dari lokasi Wang Lin. Melihat wanita ini mulai terpojok, Qian Kun lantas memperingatkan Mo Yun bahwa wilayah kekacauan bintang merupakan tempat berbahaya bagi seorang kultivator, di mana tidak ada seorang pun yang berhasil keluar dari kekacauan bintang. Oleh sebab itu, Qian Kun segera menanyakan apakah Mo Yun bertujuan untuk memasuki wilayah tersebut. Mo Yun mengatakan dirinya hanyalah seorang wanita menyedihkan. Bisa melarikan diri dari istana iblis merupakan sudah keberuntungan baginya. Tapi kenapa Qian Kun sangatlah berambisi untuk menangkapnya? Mendapati pertanyaan ini, Qian Kun lantas menegaskan, hal itu memanglah karena salahnya sendiri. Jika bukan karena Mo Yun mengambil sesuatu benda dari sektenya, mungkin Qian Kun tidaklah mungkin bertindak sejauh ini. Dan ternyata... Ucapan barusan jelas memancing kemarahan Qian Kun. Selain benda tersebut merupakan peninggalan sekte Qi Huang yang telah musnah, Mo Yun sendiri ternyata telah mencuri tungku obat miliknya. Dengan adanya kedua fakta ini, maka Qian Kun pastilah akan membunuhnya saat ini juga. Menyadari bahwa dirinya tidak lagi memiliki kesempatan untuk melarikan diri, serta ancaman yang keluar dari Qian Kun sangatlah menyeramkan, Mo Yun bersedia memberikan batu giok kepadanya jika Qian Kun mau melepaskan dirinya. Meskipun Om Qian Kun menyetujui syarat tersebut, akan tetapi dikarenakan dia tidaklah ingin menjauh dari lokasinya, Mo Yun lantas melemparkan batu giok ke arah lain, sehingga dia memiliki peluang untuk melarikan diri. Merasa kesal dipermainkan oleh seorang wanita kupu-kupu malam, Qian Kun tanpa basa-basi langsung mengejar Mo Yun. Di tengah-tengah situasi kepanikan, tanpa terduga mereka berdua dikejutkan dengan sebuah aura luar biasa edun muncul di area ini, di mana orang tersebut tidak lain tidak bukan adalah Lord kita alias Wang Lin. Kemunculan sang MC di wilayah kekacauan bintang jelas menimbulkan pertanyaan besar bagi Qian Kun. Pasalnya bagaimana mungkin ada seorang kultivator bisa keluar hidup-hidup dari area tersebut. Bahkan dia sendiri pernah menyaksikan tetua istana iblis di tahap Nation Soul ditelan hidup-hidup oleh kekuatan misterius dari dalam cincin kekacauan. Sehingga Qian Kun beranggapan jika kultivasi pemuda tampan kembaran Mimin pastilah berada di tahap Soul Formation. Belum sempat memikirkan hal ini lebih jauh, Mo Yun terlihat berada tepat di hadapan Wang Lin. Bahkan tanpa basa-basi langsung memperkenalkan dirinya berasal dari sekte Qi Huang. Gak mau kalah sama wanita ini, Qian Kun juga melakukan hal yang sama berasal dari sekte iblis racun. Bukannya merespon ucapan tersebut, Wang Lin lantas menanyakan kota terdekat. Mendapati pertanyaan ini, Mo Yun memiliki sebuah ide. Asalkan dia bisa berada di samping Wang Lin dan bersedia mengantarkannya ke kota Qilin, maka dirinya akan terbebas dari Qian Kun. Oleh sebab itu, Mo Yun tanpa basa-basi langsung menawarkan diri kepada Wang Lin. Sebelum menuju wilayah tersebut, Wang Lin kembali bertanya, apakah ada praktisi tahap formasi jiwa di kota Qilin? Mendengarkan hal ini, Qian Kun lantas memberitahu Wang Lin, tidak ada kultivator tahap formasi jiwa di kota Qilin, bahkan di 10 kota terbesar di Lautan Jahat. Pasalnya setelah menghilangnya wilayah kekacauan bintang, tidak ada banyak praktisi formasi jiwa di area ini. Mo Yun melanjutkan, 200 tahun yang lalu, ada beberapa praktisi yang menghilang tanpa jejak.
Kaisar kuno Pak Tua Tianmo, pemimpin sekte Suantian Raja Iblis ke-6, penguasa tanah Simei Duan Muji, penguasa istana iblis Meng Qianpan alias kakek Tauzi. Meskipun murid dari keempat tetua tersebut telah melakukan aksi pencarian selama 200 tahun terakhir, tetapi masihlah belum menemukan keberadaan mereka. Mendapati penjelasan barusan, seketika membuat Wang Lin tersadar di mana dirinya sudah menghabiskan waktu selama 200 tahun di tanah dewa kuno. Setelah mengucapkan hal ini, Wang Lin menduga kalau Qian Kun adalah murid Meng Taozi. Merasa jika dugaan tersebut memanglah benar, serta melihat sikap Wang Lin sangatlah dingin terhadap dirinya, Qian Kun dengan cepat mengeluarkan kabut racun untuk melarikan diri. Nah, dikarenakan Wang Lin tidaklah ingin menimbulkan masalah di kemudian hari, dia memanggil Su Liugo untuk memakan jiwanya. Pasca meninggoinya Qian Kun, Su Liugo terlihat mendapatkan 2 benda berharga dari orang tersebut, bahkan langsung menyerahkan benda tersebut kepada Wang Lin. Dan ternyata batu inti emas yang diberikan Su Liugo serta dikombinasikan dengan teknik dewa kuno mampu meningkatkan tubuh baru sebesar 80%, sedangkan 20% diubah menjadi energi spiritual. Setelah takjub dengan peningkatan ini, Wang Lin segera melenyapkan tubuh Qian Kun. Pasca insiden barusan, dikarenakan Wang Lin ingin pergi ke kota Qilin, Mo Yun lantas menawarkan tempat tinggal untuk sementara waktu. Terlebih lagi dirinya merupakan penduduk asli kota tersebut. Dengan begitu, jagoan kalian akan hidup dengan tenang. Sebelum menerima tawaran ini, Wang Lin lantas meninggalkan segel larangan di dahi Mo Yun. Jika wanita tersebut bertindak macam-macam, maka segel larangan akan secara otomatis langsung membunuhnya pada saat itu juga. Beberapa saat kemudian, Mo Yun bersama Wang Lin akhirnya terlihat tiba di gerbang kota Qilin. Setelah menunjukkan token identitas penduduk kepada penjaga, Mo Yun lantas membawa Wang Lin menuju ke kediamannya. Baru saja tiba di kamar, Mo Yun tanpa basa-basi segera menjalankan aksinya, mencoba mengajak Wang Lin untuk bercocok tanam, dengan syarat jika Wang Lin haruslah melepaskan segel larangan di dahinya. Merasa muat ngelihat tingkah wanita tersebut, Wang Lin tanpa pikir panjang langsung melepaskan sedikit kekuatannya untuk memberikan peringatan kepada Mo Yun. Wang Lin melanjutkan, setelah dirinya pergi dari kota Qilin, maka segel larangan tersebut akan terlepas dengan sendirinya. Terlebih lagi jika Mo Yun membocorkan informasi keberadaannya, jangan salahkan abang Wang Lin jika bertindak kejam. Mendengarkan ancaman barusan, jelas membuat Mo Yun hanya bisa terdiam dan segera meninggalkan ruangan. Melihat kepergian wanita ini, Wang Lin dengan cepat memanggil iblis kelelawar untuk mengintai pergerakan Mo Yun. Singkat cerita, mengingat Tausen akan mencarinya di kemudian hari, serta melihat harta pusaka yang dia dapatkan selama perjalanan, Wang Lin bertujuan untuk membentuk tubuh jiwa secepat mungkin. Oleh sebab itu, dia mencoba melihat pusaka spiritual di hadapannya dengan kesadaran ilahi. Meski pemilik 9 senjata ajaib telah tewas, akan tetapi Wang Lin masihlah merasa ada kesadaran spiritual lain yang bersembunyi di dalamnya. Bahkan setelah menganalisanya secara detail, dia pun segera memulai proses pemurnian salah satu pusaka ajaib. Alhasil, dalam waktu yang cukup singkat, Wang Lin pada akhirnya berhasil menyempurnakan pusaka tersebut. Bahkan pencapaian yang dilakukannya ini sontak saja mendapatkan apresiasi dari Su Liugo. Pasalnya dengan adanya pusaka tersebut, kemungkinan besar akan membantu tuannya membentuk tubuh jiwa. Merasa perkataan Su Liugo memanglah benar, serta proses pembentukan tubuh jiwa akan segera dimulai. Wang Lin lantas bertujuan untuk mencari beberapa bahan yang dia butuhkan di kota Qilin. Tidak berselang lama di tengah-tengah perjalanan, Wang Lin tiba-tiba mendapatkan informasi dari Su Liugo jika Mo Yun sedang mengeluarkan tungku obat untuk meminta bantuan kepada beberapa kultivator menghilangkan segel larangan di dahinya. Meski Su Liugo sempat kesal serta menawarkan diri untuk membunuh wanita itu, namun sayangnya Wang Lin justru tidak memperdulikan tindakan ini. Pasalnya dia ingin melihat apakah ada kultivator kota Qilin yang bisa melepaskan segel larangan tersebut.
Sambil berbincang satu sama lain serta mengawasi pergerakan Moyun dari jejak kesadaran Qiu Liugo, Wang Lin akhirnya sampai di pavilion toko obat dan dikejutkan dengan kulit seekor naga yang dipajang di dalam ruangan. Melihat sosok kulit naga, sontak saja kembali mengingatkan Wang Lin dengan percakapan dan pertemuannya dengan Tete Muan. Pada saat itu, Muan berhasil memurnikan kulit naga menjadi baju zirah untuknya. Tepat di saat Wang Lin lagi memikirkan entah di mana keberadaan Muan saat ini, si pelayan tiba-tiba menghampirinya dan menceritakan kisah tentang praktisi yang berhasil mendapati kulit naga. 200 tahun yang lalu, ada seorang praktisi tahap foundation berhasil melarikan diri dari kejaran kultivator for formation. Bahkan setelah orang tersebut berada di tahap yang sama, dia mampu membunuh semua kultivator yang mengejarnya di sepanjang jalan. Dan ternyata, kisah ini merupakan tentang Wang Lin bersama Liu Muan ya guys ya. Tidak ingin berlarut dalam kisah 200 tahun yang lalu, Wang Lin segera memberikan buku catatan yang dibutuhkan kepada mbak-mbak pelayan. Di sisi lain, Mo Yun terlihat tiba di sekte jahat di mana tujuannya datang ke tempat ini untuk meminta bantuan kepada senior tersebut melepaskan segel larangan di tubuhnya. Mendapati ucapan ini, sosok misterius menegaskan asalkan Mo Yun bersedia memberitahu siapa sih orang yang membuat segel larangan, maka dirinya bersedia untuk membantunya. Melihat Mo Yun berada tepat di hadapannya, jelas membuat Qiu Siping terkejut-kejut bukan main. Pasalnya dia tidak pernah menyangka bahwa segel larangan yang berada di dahi Mo Yun merupakan sebuah segel larangan kuno. Walaupun perkataan barusan sempat membuat Mo Yun terlihat heran, namun menurut Qiu Siping, dia pastilah bisa memecahkan segel tersebut. Asalkan Mo Yun bersedia memberitahu orang yang membuat segel larangan tersebut. Dikarenakan Mo Yun sangatlah membutuhkan bantuan dari Master Qiu, dia lantas berjanji akan memberitahunya setelah Qiu Siping berhasil melepaskan segel larangan di tubuhnya. Setelah sepakat dengan ucapan ini, Master Qiu lantas segera menggunakan kemampuan kesadaran ilahi untuk memulai proses penyembuhan. Tapi secara mengejutkan, iblis kelelawar yang diperintahkan Wang Lin tanpa pikir panjang langsung menggagalkan proses tersebut. Dan tiba-tiba, meski kemunculan iblis kelelawar sempat mengejutkan Qiu Siping, namun dikarenakan sang iblis telah memasuki kediamannya, dia jelas tidaklah akan tinggal diam membiarkannya pergi begitu saja. Bahkan langsung melepaskan teknik naga petir Bear Brain untuk mengejarnya. Merasa usahanya tidaklah membuahkan hasil, Qiu Siping bertujuan untuk memancing Wang Lin keluar dari tempat persembunyiannya, serta menggunakan prajurit tengkorak untuk menangkap iblis kelelawar. Tapi... munculnya sosok pemuda tampan kembaran Mimin seketika menyadarkan Master Qiu. Selain segel larangan kuno memanglah milik Wang Lin, dia sendiri tidaklah memiliki niat jahat kepada sang MC. Mendapati perkataan ini jelas menimbulkan pertanyaan bagi Wang Lin, di mana dia tidaklah akan pernah mempercayai ucapan barusan. Terlebih lagi, Qiu Siping secara sengaja ingin menyerang bawahannya. Merasa situasi mulai tidak kondusif, serta mereka berdua sama-sama berada di tahap akhir core formation dan sebentar lagi akan mencapai pembentukan jiwa. Master Qiu dengan pintar mengatakan, asalkan Wang Lin bersedia membantunya, maka dia berjanji akan memberikan imbalan agar Wang Lin bisa secepat mungkin membentuk tubuh jiwa. Tidak sampai di sini, Qiu kembali melanjutkan, jika berhasil menelan jiwa seorang kultivator tahap Nascent Soul, besar kemungkinan tingkat keberhasilan pembentukan jiwa semakin besar. Terlebih lagi, dia sendiri mengetahui lokasi inti dua jiwa tahap Nascent Soul yang berada di ruangan rahasia. Merasa tawaran tersebut sangatlah menggiurkan, Wang Lin pada akhirnya menyetujui tawaran tersebut. Singkatnya, di tengah-tengah perjalanan, Master Qiu terlihat menjelaskan kepada Wang Lin kalau dua jiwa Nascent Soul tersebut merupakan milik seniornya dan juga gurunya. Dikatakan 30 tahun yang lalu, ketika guru bersama seniornya sedang mengasingkan diri untuk meningkatkan kultivasinya, Qiu Siping secara diam-diam memiliki rencana membuat keduanya tertidur bersamaan. Bahkan pasca insiden ini,
Baik seniornya maupun sang guru harus tewas mengenaskan di tangan iblis asing. Sehingga hal ini merupakan waktu yang tepat untuk menangkap jiwa mereka. Mendengarkan kisah barusan, jelas membuat Wang Lin terlihat heran. Lalu apa hubungannya dengan segel larangan miliknya? Master Qiu mengatakan, area pengasingan merupakan sebuah gua di kediaman kuno. Selain terdapat segel larangan di area tersebut, dia sendiri masihlah belum mampu untuk melepaskannya. Sehingga hal inilah yang membuat Qiu sangatlah membutuhkan bantuan dari Wang Lin untuk membuka segel larangan di area kediaman kuno. Singkatnya, sebelum memasuki goa kuno, Qiu Shiping terlihat memberitahu Wang Lin di mana dia menyerahkan segala masalah yang akan terjadi nantinya. Setelah mereka menerobos pintu gerbang, maka segel larangan di tempat itu akan secara otomatis langsung menyerang mereka. Sambil menghadapi binatang spiritual, Qiu Shiping kembali menjelaskan, selama dinding batu terus memberikan energi spiritual, maka binatang tersebut sangatlah sulit untuk ditaklukkan. Bahkan di saat mereka mencoba melakukan penyerangan, formasi yang tersembunyi di balik dinding batu akan melepaskan serangan ke arah target. Sehingga Master Qiu menyarankan Wang Lin untuk menghancurkan dinding batu terlebih dahulu. Bukannya mendengarkan saran tersebut, Wang Lin justru memiliki rencana lain, di mana dia secara sengaja menyerang binatang spiritual dengan senjata miliknya. Alhasil setelah mengetahui fakta tersebut, Wang Lin menduga bukan dinding batu yang memberikan energi spiritual kepada monster Piton, melainkan kekuatan spiritual Piton raksasa lah yang mendukung semua larangan di area ini, bahkan menyembunyikan mata formasi di setiap gerakan yang dia lepaskan. Walaupun larangan ini memanglah peninggalan seorang master, namun menurut Wang Lin, jika dibandingkan dengan larangan dewa kuno miliknya, segel tersebut masihlah terlalu lemah. Setelah berhasil membuka segel larangan di tempat ini, mengetahui ruangan rahasia peninggalan gurunya akan segera terbuka, Qiu bersama Wang Lin lantas melepaskan kemampuan kesadaran ekstrim untuk mengambil tubuh jiwa tersebut. Bahkan dikarenakan dia telah menepati janjinya, Qiu Shiping terlihat bergegas meninggalkan ruangan. Sedangkan Wang Lin bertujuan untuk menyempurnakan bendera larangan dengan beberapa bahan yang dia dapatkan sebelumnya. Meski di awal proses pembentukan berjalan lancar, namun menyadari bahwa kekuatan bendera segel larangan masihlah jauh dari kata sempurna, Wang Lin bertekad untuk menyempurnakannya demi bisa melindungi dirinya di masa depan. Dengan adanya alasan tersebut, jagoan kalian kembali melakukan proses pemurnian menggunakan kemampuan kesadaran ekstrim. Alhasil dalam waktu yang cukup singkat ketika Wang Lin baru saja berhasil menyempurnakan bendera segel larangan serta berniat untuk mengambilnya, dia tiba-tiba saja merasakan ada kejanggalan di area tersebut sehingga Wang Lin memutuskan untuk melihatnya secara langsung. Dan ternyata aura tersebut berasal dari awan kegelapan yang berada tepat di atasnya. Di sisi lain, merasakan aura menakutkan muncul dari atas langit sontak saja menggembarkan beberapa kultivator maupun penduduk kota Qilin. Pasalnya sejak zaman bahela, awan kegelapan tersebut merupakan simbol petaka surgawi dan hanya bereaksi ketika muncul harta kuno. Dengan adanya fakta ini, seluruh kultivator kota Qilin terlihat bergegas menuju ke area tersebut. Kembali ke tempat Wang Lin setelah menganalisanya secara detail bahwa petaka surgawi berniat untuk menghancurkan bendera larangan miliknya. Dia pun segera kembali ke ruangan untuk menyelamatkan bendera berharga miliknya. Bahkan langsung menggunakan kesadaran ekstrim untuk membentuk segel pertahanan demi bisa bertahan di bawah tekanan petapa surgawi. Tepat di momen ini, melihat formasi segel akan segera hancur, Wang Lin dengan pintar memutuskan untuk meninggalkan area tersebut. Tidak berselang lama, baru saja melakukan aksinya, sang MC kembali diserang oleh lonceng dao milik salah satu praktisi entah siapa namanya. Bahkan memaksa Wang Lin harus berjibaku menghadapinya secara langsung.
Meski dia berhasil menghancurkan lonceng tersebut, akan tetapi efek dari ledakan ini justru menyerang inti emas di tubuh Wang Lin. Menyadari jika kekuatan inti emas telah mencapai batasnya, serta dia juga tidaklah memiliki peluang untuk melanjutkan perang besar tersebut, Wang Lin pada akhirnya memutuskan untuk secepat mungkin mencari tempat pengasingan terlebih dahulu. Namun belum sempat menjalankan rencana tersebut, dia kembali mendapatkan serangan dadakan dari beberapa kultivator kuat yang telah memadati area ini, bahkan membuat sang MC harus terperangkap dalam teknik rantai spiritual. Walaupun situasi seperti ini berhasil mendesak Wang Lin serta memintanya untuk menyerahkan harta kuno, namun sebagai pemeran utama, Wang Lin tidaklah gentar sedikit pun, bahkan secara paksa melepaskan sisa-sisa kekuatan inti emas serta menggunakan kesadaran ekstrim untuk membunuh beberapa kultivator tingkat kroco. Lagi dan lagi di tengah aksi melarikan diri, Wang Lin kembali dikejutkan dengan kemunculan para kultivator tingkat yang sama, di mana mereka sangatlah berambisi untuk merebut harta kuno yang saat ini berada di tangan sang MC. Walaupun situasi semacam ini sempat membuat Wang Lin kembali berada dalam kondisi terdesak, akan tetapi berkat bendera segel larangan yang dia ciptakan, Wang Lin akhirnya mampu memblokir serangan petaka surgawi yang tertuju ke arahnya. Nah, dikarenakan energi spiritual Wang Lin sudah mencapai batasnya, serta dia juga tidaklah memiliki peluang untuk solo versus sekuat di tengah kepungan para kultivator, dia pun lantas segera pergi ke alam kesadaran batu Siani untuk memulai aksinya. Di sisi lain, melihat Wang Lin berhasil melepaskan diri dari kepungan ribuan kultivator, jelas membuat mereka terlihat kesal. Bahkan salah satu tetua memerintahkan kultivator tersebut untuk terus melakukan aksi pencarian demi bisa mendapatkan harta kuno yang mereka inginkan. Tidak berselang lama, setelah berada di lokasi yang aman, serta dia juga masihlah tidak terima dengan tindakan sebelumnya, Wang Lin secara paksa mengaktifkan kesadaran ilahi untuk membantai dan membunuh seluruh kultivator yang berada tidak jauh dari lokasinya. Singkatnya, pasca kejadian barusan dengan adanya kekuatan kesadaran ilahi maupun inti emas, Wang Lin bertujuan untuk secepat mungkin menerobos ke tahap selanjutnya. Bahkan hanya dalam waktu yang cukup singkat, dia pada akhirnya berhasil mencapai tahap sempurna Core Formation. Meski pencapaian tuannya sangatlah mengejutkan Su Liugo, namun setelah Wang Lin berhasil menelan jiwa Nachen Soul, maka akan membantunya membentuk tubuh jiwa. Perkataan yang keluar dari mulut Su Liugo sontak saja kembali mengingatkan Wang Lin dengan ucapan sang guru. Tidak peduli bagaimana cara Wang Lin berkultivasi, dia tidaklah mungkin bisa melebihi tahap Nachen Soul semasa hidupnya. Merasa ucapan sang guru terlalu berlebihan, Wang Lin bertekad untuk menentang takdirnya sendiri dan langsung menelan inti jiwa untuk memulai proses pembentukan tubuh jiwa. Alhasil, walaupun di percobaan pertama Wang Lin sempat gagal dan mencoba untuk tetap melanjutkan proses pembentukan tubuh jiwa, sayang 1000 kali sayang usaha tersebut masihlah tidak membuahkan hasil. Bahkan membuatnya memiliki tekad untuk tidak percaya dengan takdir. Singkat cerita, menurut gulungan yang telah Wang Lin baca, tempat ini dulunya merupakan sebuah goa kediaman salah satu kultivator. Dia juga beranggapan kalau gulungan kuno di hadapannya pastilah terkait untuk membantu menerobos ke ranah ekstrim. Dikatakan, jika Wang Lin ingin menerobos kultivasi ranah ekstrim, dia hanya memiliki satu cara untuk melakukannya, di mana sang MC haruslah menggunakan teknik pelepasan untuk menghapus semua kultivasi. Setelah seluruh kultivasinya musnah dan ranah ekstrim juga menghilang, barulah bisa memulai latihan baru untuk menerobos kultivasi selanjutnya. Alhasil setelah memahami tulisan kuno tersebut, Wang Lin akhirnya menyadari sebuah fakta menarik. Ternyata teknik ini sangatlah mirip dengan teknik Jalan Dewa, menciptakan klon dan berlatih bersama dengan tubuh utama. Bahkan ketika pembentukan jiwa berhasil disempurnakan, Wang Lin kemungkinan besar
barulah bisa menggunakan teknik tersebut untuk membuat klon di ranah yang sama. Meski penjelasan barusan sempat mengejutkan Su Liugo serta beranggapan jika hal itu sangatlah sulit untuk dilakukan, namun Wang Lin tidaklah memperdulikannya. Pasalnya dia saat ini telah memiliki beberapa bahan untuk memulai proses pembentukan jiwa. Jika prosesnya berhasil, maka semakin dekat baginya bisa membalaskan dendamnya kepada Teng Huayuan. Singkatnya, setelah berada di lautan kesadaran Situnan, Wang Lin terlihat mengombinasikan air kehidupan bersama inti emas jiwa, sehingga bisa mempercepat proses pembuatan tubuh klon. Walaupun di awal proses pembuatan, Wang Lin sempat gagal, tetapi berkat usaha pantang menyerah, sang MC pada akhirnya berhasil menyempurnakan tubuh jiwa dan memerintahkan klonnya untuk pergi ke kota Haufen. Dikatakan, di bagian sisi utara kota Haufen sendiri terdapat negara Chu, sedangkan sisi timur dihuni oleh negara Xuanwu. Meski wilayahnya berada di tengah-tengah lautan perbatasan kematian serta memiliki populasi kultivator kuat yang masuk ke jajaran negara kultivasi tingkat 3, tetapi karena adanya sekte pemurnian pil alias sekte awan langit, negara Haufen bisa kapan saja dipromosikan ke tingkat 4. Tidak berselang lama, ketika beberapa murid terlihat berjalan memasuki puncak gerbang, kita diperlihatkan dengan sosok kakak beradik bernama Cheng Lin dan Cheng Fei, di mana tujuan Cheng Fei membawa adiknya ke tempat ini untuk menjadikannya sebagai murid awan langit. Meski Cheng Lin pada awalnya sempat mengeluh karena telah berjalan menaiki anak tangga serta dia juga tidaklah memiliki bakat dalam hal menyempurnakan pil, akan tetapi sebagai seorang kakak, Chen Fei mencoba untuk menenangkan adiknya serta menceritakan sedikit sejarah mengenai sekte awan langit. Selain pernah membuat pil kelas 5, negara kultivasi tingkat 4 sekalipun sangatlah sulit untuk menembus gerbang pertahanan sekte awan langit. Mendengarkan cerita barusan sontak saja menarik perhatian Chen Lin, bahkan membuatnya memiliki kepercayaan diri yang cukup tinggi untuk menjadi murid sekte awan langit, sehingga dia bisa membuat banyak pil untuk membantu sang kakak menerobos kultivasi selanjutnya. Merasa ucapan ini terlalu berlebihan, Chen Fei kembali mengatakan, bergabung dengan sekte awan langit tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Pasalnya perekrutan murid sekte awan langit hanya diadakan setiap 30 tahun sekali, sehingga tidak hanya keluarga besar negara Chu saja yang mengikuti seleksi ini. Para kultivator dari berbagai negara juga ikut serta dalam perekrutan tersebut. Bahkan dari sekian banyak kultivator yang mengikuti ujian itu, hanya akan dipilih 10 orang saja. Ngelihat Chen Lin masihlah menyepelekan perkataan barusan, Chen Fei lantas mengatakan, persyaratan sekte awan langit untuk menerima murid terbilang cukup aneh, tidak berfokus pada bakat maupun kekuatan spiritual, melainkan pengalaman hidup. Ya bisa dibilang hampir mirip kayak real life manusia pada umumnya gitu ya guys ya. Di tengah-tengah perbincangan tersebut, melihat seorang pemuda tampan berpakaian aneh, lantas menarik perhatian Chen Lin untuk bergegas menghampirinya serta bertanya, kenapa lo daftar pakai baju pengemis? Bukannya menjawab pertanyaan tersebut, klon Wang Lin justru melontarkan sedikit kata-kata mutiara. Gak usah kebanyakan ngurusin pakaian orang lain. Lebih baik lo ngurusin hidup lo sendiri, gitu katanya guys. Sambil berjalan menuju puncak gerbang, Wang Lin menjelaskan kepada Su Liugo bahwa tujuannya menyamar jadi manusia fana hanyalah ingin bergabung dengan sekte awan langit. Terlebih lagi asalkan dia berhasil menjadi murid halaman dalam serta mendapatkan bantuan pil sekte awan langit, besar kemungkinan peluang pembentukan tubuh jiwa pastilah lebih besar. Tidak berselang lama, melihat para peserta mulai berkumpul di halaman sekte awan langit, salah satu senior bernama Zolin generasi murid ke-9 tahap akhir core formation terlihat menunjukkan diri, bahkan memperingatkan mereka satu persatu. Jika ingin bergabung dengan sekte awan langit, para murid nantinya haruslah tinggal selama beberapa generasi. Dikarenakan tidak ada satupun orang yang meninggalkan area ini, Zolin lantas memulai acara penerimaan murid baru. Selain saat ujian, seluruh peserta diperbolehkan menggunakan metode jenis apapun,
Mereka juga haruslah merasakan suatu benda yang berada di dalam pilar tersebut, serta memberikan waktu sekitar 6 jam. Setelah mengerti dengan aturan ini, para peserta mulai mengeluarkan pusaka ajaib masing-masing untuk mencari tahu isi di dalam pilar di hadapan mereka. Wang Lin mengatakan, pilar ini hampir mirip dengan semacam larangan yang menghalangi seseorang untuk melihat benda di dalamnya. Meskipun klon tubuhnya saat ini tidaklah memiliki kultivasi dan kesadaran ekstrim, namun pada dasarnya, ingatan Dewa Tausen akan tetap berada di tubuhnya. Dengan adanya fakta tersebut, jagoan kalian lantas menggunakan kemampuan kesadaran ilahi untuk menelusuri lebih dalam pilar tersebut. Bahkan hanya butuh waktu yang cukup singkat, Wang Lin berhasil menemukan 11 token yang diukir tungku pil obat, 10 slip giok, serta ada juga 10 butir pil. Meskipun Wang Lin bisa merasakan ada kejanggalan di dalam pilar, tetapi menurutnya, Sekte Awan Langit tidaklah mungkin bisa menemukan seseorang master yang dapat memecahkan larangan tersebut. Di saat Wang Lin baru saja mengungkapkan anggapannya, tanpa terduga Cheng Lin berhasil mendapatkan slip giok, sehingga dia dinyatakan sebagai orang pertama yang lulus dalam ujian kali ini. Melihat hal itu, Wang Lin akhirnya tersadar, ternyata ujian sebenarnya sama sekali tidak ada hubungannya dengan penilaian, melainkan menunggu benda di dalam untuk memilih seorang murid. Setelah mengerti dengan hal tersebut, Wang Lin lantas mencoba keberuntungannya untuk mendapatkan benda yang dia inginkan. Namun baru saja memulai aksinya, tanpa terduga salah satu peserta terlihat berhasil mendapatkan pil atribut api, sehingga pria tersebut dinyatakan resmi menjadi murid halaman dalam. Nah, dikarenakan penilaian murid baru akan segera berakhir dalam waktu 1 jam, Zolin lantas memberitahu para peserta kalau di dalam pilar kabut hitam terdapat 4 benda, yaitu slip giok, pil, token, dan terakhir tungku pil. Siapapun yang mendapatkan slip giok akan dianggap lulus penilaian. Peserta yang mendapatkan pil mereka akan langsung menjadi murid baru halaman dalam. Sedangkan untuk token, selain menjadi murid halaman dalam, mereka juga bisa menukarkannya di pavilion pil dengan sebuah pil kelas 3. Sementara untuk tungku pil akan menjadi salah satu murid pribadi ketua sekte. Merasa penjelasan barusan sangatlah menggiurkan, serta dia juga tidaklah memiliki banyak waktu untuk bersantai-santai. Wang Lin segera menggunakan kesadaran ilahi untuk menarik pil atribut air ke tangannya. Tanpa basa-basi, Zolin lantas menawarkan diri apakah sang MC bersedia menjadi muridnya. Tidak ingin melewatkan kesempatan tersebut, Wang Lin langsung menerima Zolin sebagai gurunya. Sedangkan untuk pil ini akan menjadi hadiah pertemuan mereka berdua, dan tiba-tiba saja di saat Tungku Naga mencoba keluar dari dalam kabut dan beberapa peserta terlihat berambisi untuk mendapatkannya, secara mengejutkan sebuah tangan kegelapan tiba-tiba saja menariknya kembali, sehingga tidak ada satupun orang yang berhasil mendapatkan benda tersebut. Pasca kejadian barusan, Zolin lantas menjelaskan kepada seluruh peserta, semenjak Sekte Awan Langit didirikan selama 8.000 tahun, hanya ada 6 senior yang berhasil memperoleh tungku pil. Setelah mengucapkan hal tersebut, Zolin menyarankan peserta yang gagal untuk segera meninggalkan area ini, sedangkan yang lulus dalam penilaian tersebut haruslah mengikutinya ke puncak gunung. Di tengah-tengah perjalanan, Wang Lin sempat dibuat kagum dengan keindahan area di sekelilingnya. Selain Sekte Awan Langit memiliki sumber daya alias energi spiritual begitu melimpah untuk melakukan kultivasi, tungku pil yang terlihat di bawahnya ternyata disempurnakan oleh bahan kualitas cukup tinggi, sehingga menandakan jika Sekte Awan Langit memanglah kaya. Di saat Wang Lin masih saja merasa takjub, rombongan Zolin akhirnya terlihat tiba di kediaman ketua sekte bernama Song Qing, di mana penerimaan murid tahun ini dia berhasil merekrut 6 orang. Ketiga murid masing-masing mendapatkan slip giok, 2 orang mendapatkan pil, sedangkan satunya lagi memperoleh token. Mendapati penjelasan tersebut, Song Qing lantas meminta Zolin untuk kembali menyiapkan ujian selanjutnya bagi murid yang mendapatkan slip giok. Jika dia melewati ujian tahap 2, maka murid tersebut akan langsung menjadi murid halaman dalam.
Sedangkan murid yang memperoleh pil akan dia serahkan kepada ponakannya bernama Sun Zhenwei untuk memilih murid sesuai keinginannya. Belum sempat melaksanakan tugasnya, Zhou Lin lantas meminta izin pada ketua sekte untuk menjadikan Wang Lin sebagai muridnya, dengan alasan jika pil yang Wang Lin dapatkan memiliki atribut air, sehingga pastilah akan berguna untuknya dalam hal pemurnian segala pil. Alhasil setelah melakukan diskusi singkat bersama Zhen Wei, mereka pada akhirnya bersedia menyerahkan Wang Lin pada Zhou Lin. 那你选谁？ Tepat di momen ini ketika Sun Zhenwei sedang memilih murid kesayangan, tanpa terduga Chen Lin bergegas maju membungkuk memberikan salam hormat kepada seniornya tersebut. Meskipun aksinya ini sempat memancing kemarahan Zhou Lin, namun melihat keberanian yang ditunjukkan wanita bocil di hadapannya sangatlah luar biasa hebat. Zhenwei pada akhirnya membuat pengecualian dan menerimanya sebagai murid. Nah, dikarenakan Sun Zhenwei telah menetapkan pilihan, serta tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, Song Qing lantas meminta Zhou Lin untuk segera membawa Wang Lin ke asrama. Dikatakan, sekte awan langit dibagi menjadi dua bagian, sekte dalam dan sekte luar, di mana sekte dalam tempat berkumpulnya para alkemis, sedangkan sekte luar merupakan murid perang untuk menghadapi serangan musuh. Sebelum benar-benar pergi melakukan latihan tertutup, Zhou Lin menyempatkan diri untuk memberikan slip giok yang berisi resep bahan obat yang telah dia sempurnakan selama beberapa tahun terakhir. Tidak sampai di sini, Zhou Lin juga membebaskan Wang Lin untuk menggunakan beberapa tanaman obat di area ini asalkan tidak memotong akarnya. Setelah bebacot panjang lebar, sang guru pada akhirnya memberikan tungku alkemi sebagai hadiah pertemuan mereka berdua. Terlebih lagi, jika Wang Lin mengalami kesulitan terkait tulisan di dalam slip giok tersebut, sang MC bisa saja langsung menanyakan hal ini pada leluhur sekte. Menyadari bahwa dirinya tidaklah memiliki banyak waktu untuk menjelaskan beberapa hal, Zhou Lin kembali memperingatkan Wang Lin untuk selalu fokus latihan dan melindungi diri selama dia melakukan pengasingan. Pasca kepergian sang guru, Wang Lin dibuat takjub dengan tungku alkemis yang berada di tangannya, di mana kualitas tungku tersebut sangatlah mirip dengan tungku roh 100 binatang yang pernah dia dapatkan di Lautan Iblis. Di sisi lain, sebelum menuju tempat pengasingan, Zhou Lin terlihat berjalan memberitahu gurunya bahwa dia telah memiliki seorang murid. Setelah mengumpulkan cairan tanaman obat dan menyimpannya di dalam botol, Wang Lin memutuskan kembali ke kamar untuk melakukan meditasi mengombinasikan batu tinta dengan kesadaran ekstrim demi membuat sebuah ruangan kehampaan. Dikatakan, selain batu celah tinta dapat digunakan untuk membuka gerbang terlarang, tubuh utama dan klonnya juga dapat bergabung dalam sekejap mata. Meski kejadian ini sempat mengejutkan Su Liugo, akan tetapi karena Wang Lin gak mau Su Liugo kebanyakan protes, dia pun segera menghentikan kemampuan tersebut. Singkatnya, selama 2 bulan terakhir, Wang Lin ternyata telah menghabiskan waktu untuk menyempurnakan sebuah pil dan gagal dalam percobaan ini. Bahkan dia juga sudah menghancurkan 5 tungku obat selama proses tersebut. Melihat hal itu, Su Liugo lantas menyarankan Wang Lin agar tidak perlu repot-repot melakukan hal ini. Lebih baik suren aja. Mendapati perkataan ini, jelas bikin Wang Lin nambah kesel serta mengancamnya. Jika lo ngedumel mulu, maka Wang Lin gak segan-segan untuk menjadikannya sebagai makanan kesadaran ekstrim. 让本尊抓你回去吃鸡屎。 Bukannya takut mendengarkan ancaman barusan, Su Liugo kembali mengusulkan sang MC untuk meminta bala bantuan leluhur sekte demi membantunya mempercepat pembuatan pil. Meskipun usulan ini memanglah benar, tetapi Wang Lin menolaknya dengan alasan jika dia lebih suka untuk mempelajarinya sendiri dan tiba-tiba saja... Nah, dikarenakan tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama, Wang Lin pada akhirnya memutuskan untuk menemui guru Zhou Lin ke Taman Selatan. Di tengah-tengah perjalanan,
Wang Lin tanpa sengaja bertemu Chen Lin bahkan langsung menyapanya. Tapi belum sempat berbincang empat mata, salah satu senior Chen Lin justru memanggilnya dengan alasan kalau gurunya telah menunggu kedatangan mereka. Sementara itu, pasca kepergian Chen Lin, Wang Lin terlihat dihampiri oleh salah satu pemuda tampan bernama Chen Xian dan menanyakan apakah dia mengenal Chen Lin. Merasa pertanyaan ini tidaklah penting, Wang Lin lantas mengabaikannya. Akan tetapi di saat sang MC kembali melanjutkan perjalanan, Chen Xian lantas teringat bahwa pemuda di hadapannya memiliki tujuan ke Taman Selatan serta merupakan murid senior Zolin. Chen Xian lantas mengatakan kalau Wang Lin adalah orang paling beruntung dari semua murid Sekte Awan Langit dengan alasan kalau seluruh murid sangatlah berharap bisa menjadi murid guru Zolin. 难道家师炼丹之术很高？ Mendapati pertanyaan ini, Chen Xian bersedia memberitahunya dengan syarat kalau Wang Lin haruslah membawanya ke Taman Timur untuk berkenalan dengan Chen Lin. Pasalnya dia telah jatuh cinta pada pandangan pertama. Merasa syarat tersebut terlalu bertele-tele, Wang Lin kembali menanyakan kenapa banyak orang yang menginginkan menjadi murid Zolin. Chen Xian menjelaskan, seluruh Sekte Awan Langit tahu kalau Zolin memiliki guru cantik di Taman Selatan bagaikan seorang peri. Bahkan juga salah satu dari 3 alkemis kelas 5 di Sekte Awan Langit. Tetapi tidak banyak orang tahu bahwa Tetua Li dulunya merupakan murid Sekte Luohen negara Huofeng. Setelah mengerti dengan penjelasan barusan, Wang Lin terlihat berjalan menemui Tetua Li. 你是王林， Melihat sosok Teteh Muan yang tiba-tiba saja mendadak jadi cantik aduhai mempesona, sontak saja membuat Wang Lin nyaris saja salah tingkat. Sambil mengenang masa lalu mereka berdua, Wang Lin akhirnya tersadar ternyata kedua sejoli tersebut telah berpisah selama 200 tahun lamanya. Bahkan dengan adanya tubuh asli dan tidak menggunakan tubuh maliang, Wang Lin sangatlah yakin jika Teteh Muan tidaklah akan pernah mengenali dirinya. Pertemuan ini sontak saja mengejutkan Su Liugo kalau gadis kecil yang mereka kenal sebelumnya tidak bisa membuat pil Heavenly Fire, ternyata kini telah menjadi seorang tetua Sekte Awan Langit, bahkan mampu memurnikan pil tingkat 5. 和谁？ Wang Lin mengatakan dirinya telah mengalami beberapa kegagalan dan meledakkan tungku pil obat. Mendapati keluh kesah barusan, Muan beranggapan hal itu pastilah disebabkan karena terlalu bersemangat dalam menyempurnakan sebuah pil, sehingga mengakibatkan api bumi menjadi tidak stabil dan seringkali terjadi dalam percobaan pertama. Nah, dikarenakan Wang Lin adalah murid Zolin, Teteh Muan lantas akan memberinya tungku pil, di mana tungku ini dapat dia gunakan untuk membuat pil ratusan kali tanpa rusak sekalipun. Jika selama percobaannya Wang Lin masih saja gagal mengendalikan api bumi, maka dia tidaklah layak menjadi seorang alkemis dan memintanya untuk pergi berlatih di sekte lain. 多谢师祖，晚辈告辞。 Ucapan terima kasih yang dilontarkan Wang Lin barusan sontak saja menimbulkan pertanyaan besar di hati Muan. Apakah di dunia ini ada yang memiliki suara serupa, tetapi tidak memiliki raut wajah yang sama? Demi memastikan hal itu, Liu Muan mencoba melihat darah jiwa yang pernah Wang Lin tinggalkan. Tetapi karena darah jiwa tidak menunjukkan reaksi sedikit pun, Muan lantas memutuskan untuk kembali ke kamar. Namun belum sempat meninggalkan area ini, Sun Zhenwei tiba-tiba saja menghampirinya dengan alasan bahwa dia telah membawa jamur batu naga untuk mempercepat proses pembuatan pil. 寻到一处， Meski Liu Muan mengucapkan terima kasih atas niat baik senior Sun, tetapi dia telah menemukan bahan penggantinya, serta pemurnian pil juga sudah dia selesaikan 3 hari yang lalu. Oleh sebab itu, Muan menyarankan Sun Zhenwei agar menyimpannya kembali. Tidak ingin menyerah begitu saja, senior Sun lantas menegaskan, walaupun Teteh Muan bukan keturunan langsung Sekte Awan Langit, namun pada dasarnya hanya dengan membentuk pasangan kultivasi ganda bersama dirinya, maka kemungkinan besar hal itu akan membuat Liu Muan mendapatkan teknik pemurnian pil tingkat tinggi. Merasa kesal mendengarkan ucapan tersebut,
si Teteh lantas menegaskan kepada senior Sun agar tidak mengungkit hal ini lagi. Kemudian bergegas meninggalkan area tersebut. Sambil meletakkan jamur batu naga, Zhen Wei kembali memperingatkan Liu Muan untuk mempertimbangkannya sekali lagi. Pasalnya leluhur sekte telah menetapkan pernikahan mereka berdua. Di sisi lain, ketika Wang Lin baru saja berjalan meninggalkan gerbang kediaman tetua Li, ternyata Cheng Xian telah menunggu kedatangannya di tempat ini untuk menuju ke Taman Timur menemui junior Cheng Lin. Namun sebelum itu, Cheng Xian terlihat memanggil dua kera spiritualnya sebagai tunggangan mereka nantinya. Setelah dua kera spiritual berada di tempat ini, Cheng Xian lantas membawa Wang Lin berjalan melalui jalur udara. Bahkan dikatakan, dari sekian banyaknya murid sekte awan langit, hanya Cheng Xian saja yang dapat menunggangi hewan spiritual pergi ke Taman Timur. Setelah mengatakan hal itu, Cheng Xian dengan murah hati memberikan sebuah botol air spiritual yang telah dia siapkan oleh gurunya untuk pemurnian pil. Singkatnya, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, baik Wang Lin bersama Cheng Xian terlihat tiba di gerbang Taman Timur. Bahkan di saat Cheng Xian baru saja merapikan pakaian demi ketemu Cheng Lin, wanita idaman yang dia inginkan akhirnya menunjukkan diri. Pada awalnya, Cheng Lin sempat menanyakan kepada Wang Lin kenapa mencari dirinya. Namun setelah mendengarkan maksud tujuan Wang Lin ke tempat ini hanya untuk mengantarkan Cheng Xian, sontak saja membuat Cheng Lin enggan berteman, dengan alasan kalau seniornya ini hanyalah murid tingkat rendah. Mendapati perkataan sombong barusan, Cheng Xian mencoba menjelaskan kepada Cheng Lin sebagai murid baru. Asalkan dia mau mendapatkan bimbingan darinya, maka pengetahuan Cheng Lin akan lebih jauh dari sebelumnya. Bukannya menerima penjelasan tersebut, Cheng Lin secara barbar langsung menggunakan kemampuan pedangnya untuk menyerang Cheng Xian. Walaupun di momen ini, Cheng Xian kembali memperingatkan Cheng Lin bahwa tujuannya datang menemuinya hanyalah untuk berteman dan ingin mempelajari ilmu pemurnian pil. Akan tetapi karena Cheng Lin udah kesel banget sama ini orang, dia pun justru mengabaikan ucapan tersebut, bahkan menggunakan lonceng ilahi untuk membunuh Cheng Xian. Melihat kemampuan ini pastilah akan membahayakan sahabatnya, Wang Lin dengan cepat menggunakan teknik kesadaran ekstrim untuk menghentikan tindakan tersebut. Tidak sampai di sini, Wang Lin juga kembali memperingatkan Cheng Lin agar tidak memperbesar masalah. Bukannya menjawab perkataan itu, Cheng Lin justru menegaskan, jika lain kali Cheng Xian berniat untuk menemui dirinya, maka dia tidaklah akan segan-segan untuk membunuhnya. Setelah mengatakan hal ini, Cheng Lin lantas bergegas pergi meninggalkan gerbang timur. Pasca insiden barusan, dikarenakan Wang Lin telah menyelamatkan hidupnya, Cheng Xian bersedia membantu Wang Lin kapan saja dan memberikan resep pil yang berada di dalam selip giok. Singkat cerita, setelah melakukan proses percobaan sebanyak 93 kali menyempurnakan pil tingkat tinggi, perjuangan Wang Lin pada akhirnya berhasil tanpa meledakkan tungku pil. Namun belum sempat mereka merayakan pencapaian Wang Lin, Cheng Xian tiba-tiba saja terlihat mendatangi asrama Wang Lin dan meminta jagoan kalian untuk menerima resep pil pembangunan fondasi yang berguna meningkatkan kultivasinya. Tosie. Merasa sudah cukup dengan hal tersebut, Cheng Xian lantas berniat untuk segera pergi mempersiapkan diri. Pasalnya setelah pertemuannya beberapa hari lalu dengan Cheng Lin, juniornya tersebut kini sudah mulai tertarik kepadanya. Malam harinya, ngelihat Wang Lin ingin memulai proses pemurnian pil, Su Liugo justru beranggapan pil pembangunan fondasi di tangannya hanya pil spiritual tingkat 1. Terlebih lagi dengan kemampuannya saat ini, peluang keberhasilan Wang Lin hanya beberapa persen saja. Meskipun begitu, Su Liugo masihlah menyemangati sang MC bahwa mereka membutuhkan satu langkah demi menerobos tahap pembangunan fondasi, dan tiba-tiba saja
Dengan adanya air mata spiritual, Wang Lin menemukan sebuah solusi untuk memulai proses pembangunan fondasi, di mana dia menggunakan air spiritual sebagai bahan penyempurnaan. Alhasil dalam waktu yang cukup singkat, setelah menyentuh tahap pembangunan fondasi, Wang Lin terlihat menelan pil demi bisa meningkatkan kultivasinya. Singkatnya, walaupun Su Liugo mengatakan kalau pencapaian Wang Lin terbilang sangatlah pesat, akan tetapi sang MC menganggap kecepatan ini masih sangat lambat dari apa yang dia harapkan. Di tengah-tengah percakapan tersebut, mereka berdua tanpa terduga mencium aroma darah yang berada tidak jauh dari lokasinya. Dan ternyata darah itu berasal dari tubuh Dayuan, bahkan meninggalkan jejak luka seperti seseorang mengincar inti jiwa di tubuh Dayuan. Mendapati kejadian ini, Wang Lin memutuskan untuk membantu Cheng Xian. Meskipun Su Liugo kembali memperingatkan sang MC bahwa kultivasinya terbatas, serta resiko yang dia hadapi nantinya sangat membahayakan Wang Lin, namun pada dasarnya, Wang Lin tidak memperdulikannya dengan alasan kalau dia nggak sendirian. Waduh. Nah guys, begitulah alur cerita perjalanan Lord Wang Lin di episode 40-nya. Gimana pendapat kalian tentang Wang Lin di part kali ini? Akhirnya setelah menantian 200.000 tahun lamanya, Wang Lin kembali bertemu dengan Liu Muan yang saat ini menjadi tetua sekte Awan Langit. Tidak sampai di sini, berkat bantuan dari Cheng Xian, klon Wang Lin berhasil menerobos pembangunan fondasi. Kira-kira apakah di part selanjutnya Wang Lin bisa menyelamatkan Cheng Xian? Kita tunggu aja di hari Senin depan ya guys ya. Ya udahlah, terima kasih banyak yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya dan nyalain juga notifikasinya supaya para sahabat santuy nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Di sini Abang Frank ganteng dan baik hati mau rebahan dulu. See you and bye. Bye. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.